Bupati Lampung Tengah Dr. Artito Wijaya memimpin rapat percepatan pembangunan wisata Danau Tirta Gangga yang digelar di Aula Kecamatan Seputi Banyak. Kegiatan ini merupakan bagian upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusmadi, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta Camat se-Kabupaten Lampung Tengah. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusmadi dalam laporannya mengatakan, rapat ini membahas langkah strategis dan sinergi antar perangkat daerah untuk mendukung pembangunan Danau Tirta Gangga sebagai destinasi wisata unggulan di Lampung Tengah. Rusmadi menjelaskan bahwa luas areal di Danau Tirta Gangga ini mencapai 3.000 hektar, mengingat pada tanggal 27 Maret 2020 telah mendapatkan izin pengelolaan dari Dirjen Pengairan. Hal ini tentunya menjadi potensi wisata, potensi religi, dan potensi pengembangan keramba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, tapi pun tapi kanimbo. Yang saya hormati para kepala UPD, hadir kepala UPD Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, hadir kepala Dispora, hadir juga kepala Cipta Karya, kemudian PSDA, kemudian yang saya hormati camat, oh ya ini BPBD di belakang camat, BPBD Kabupaten Lampung Tengah, kemudian ada yang mewakili dari Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan yang wakili, ada yang mewakili Pol PP, yang saya hormati camat khususnya Seputi Banyak, kemudian yang kita banggakan ini kepala kampung Swastika Buana. Beliau ini juga tidak asing lagi karena Swastika Buana termasuk juga salah satu desa kampung anti korupsi di Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati camat seluruh Kabupaten Lampung Tengah, terima kasih atas kehadirannya. Ini mohon maaf kita sudah menunggu lama sebenarnya dari jam 10, hanya memang Pak Gubernur menjadwalkan beliau datang ke Lampung Tengah dalam rangka meresmikan dapur makan bergizi di Seperti Rahman, dilanjutkan melihat jalan dan kondisi koperasi kalau nggak salah. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja. Tujuan kita hadir di Kecamatan Seputi Banyak adalah dalam rangka upaya percepatan pengembangan Danau Tirta Gangga. Untuk kita ketahui bersama, Danau Tirta Gangga ini luas bakunya kurang lebih 3.000 hektar. 3.000 hektar. Kemudian luas fungsinya adalah 997 hektar. Disampaikan bahwasanya Tirta Gangga ini adalah pengelolanya adalah BBWS Sekampung. Tetapi di tahun 2020 kita sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan, ya Pak, Pengairan, Dirjen Pengairan, tertanggal 27 Maret 2020, pengelolaannya adalah Pokdarwis. Selama kurang lebih 5 tahun ini, Pak. Nah, usia COVID, karena waktu itu memang 2020 itu kita juga terbentur COVID. Kalau saya bilang vakum juga enggak, dia berjalan tapi namanya jalannya susah gitu. Nah, kan gitu. Kita sampaikan di sini
ini adalah potensi yang ada di Kampung Lampung Tengah. Dengan luasan yang segitu luas, potensi di dalamnya adalah keramba apung, yang terus terang saja keramba apung ini tidak juga dikelola maksimal, sehingga ini juga berpengaruh terhadap air yang ada di sana, kemudian tumbuhnya enceng gondok yang liar, kemudian juga dia berpengaruh terhadap fungsi dari sepadan Danau Tirtagangga. Kita sama-sama ketahui bahwasanya di sana juga memang pusat wisata daripada perairan, kemudian di sana juga ada pusat religius. Nah, ini potensi yang akan kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwasanya kalau kita berharap dengan APBD kita yang sekarang kondisinya di 2025 ini adalah efisiensi berdasarkan peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025. Rasanya nggak memungkinkan kalau kita harus bicara ini dari APBD, karena saya sampaikan panjang jalan kita yang sekarang juga dilihat oleh Pak Gubernur, 1119 itu jalan mantapnya hanya 46 ya, 46,11. Bayangkan kalau dia 46,11 itu nggak sampai 50%. Jadi hampir 650 kilometer panjang jalan kita ini dalam kondisi rusak. Jadi kalau kita menghitung, kami dulu beberapa waktu yang lalu menghitung dengan Pak Bupati, kalau mau serentak Lampung Tengah ini kita perbaiki jalannya, kita harus punya 2,4 triliun dalam 1 tahun baru kita bisa menyelesaikan sekaligus jalan. Kondisi sekarang memang infrastruktur jalan kita hanya mungkin bisa mengalokasikan nggak kurang lebih dari 200 sampai dengan 300 miliar per tahun. Nah, ini jadi harapannya kalau dia 300 miliar ini mungkin kalau dibagi 2,4 itu 8 tahun mungkin. Dan yang sekarang ini juga sudah rusak lagi. Nah, diundang Bapak Ibu sekalian dan para camat, tujuannya adalah mari kita bersama-sama menyumbangkan pikiran dalam rangka bagaimana kita memajukan daripada Tirtagangga ini. Saya punya keyakinan Lurah Swastika Buana ini luar biasa, dan saya yakin seluruh masyarakat kampung ini juga bisa digerakkan melalui Pok Darwis, dibantu oleh kita semua. Jadi ini tujuannya, hari ini kita berkumpul bagaimana kita mengupayakan Tirtagangga ini bisa menjadi pusat wisata di Lampung Tengah, kemudian dikenal di seluruh provinsi Lampung, bahkan mungkin di tingkat nasional. Karena sekarang kita juga punya media sosial. Ketika ini juga baik, kita juga berani jual Tirtagangga. Kemudian ketika ini juga baik, kemudian ketika ini juga disambut oleh masyarakat nantinya, dan masyarakat banyak yang masuk ke sana, artinya menambah peningkatan perekonomian khususnya Swastika Buana. Nah, kemudian memang ini dikelola oleh Pok Darwis, sehingga mungkin operasionalnya nanti juga dari pendapatan daripada asli desa. Selanjutnya, selain itu juga kita juga ke
kesempatan ini juga pengen juga mengenal. Sementara itu dalam arahannya, Bupati Lampung Tengah, Dr. Ardhito Wijaya menegaskan pentingnya pengembangan wisata sebagai salah satu pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu Danau Tirta Gangga. Ardhito menambahkan, pengembangan Danau Tirta Gangga bukan hanya soal mempercantik danau atau menambah fasilitas wisata, tetapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata. Untuk itu, Ardhito berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama dengan baik, menjalankan program secara terencana dan berkelanjutan, agar potensi wisata ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Yang saya hormati Bapak Asisten 2, yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda, yang saya hormati Bapak Kadis Perkim, Kadis Dispora, Kadis BPBD, yang saya hormati Camat Seperti Banyak dan seluruh keluarga besar saya, Kadis Pengairan, Kadis Pengairan, dan seluruh keluarga besar Camat Kabupaten Lampung Tengah yang sangat saya sayangi. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan karunia-Nya kita bisa bersama berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat beserta salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad yang bersama-sama kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kawan-kawan semua yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi. Pertama di sini saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan semua masih ada di sini. Walaupun rencana kita sebenarnya rapatnya jam 1 siang. Begitu saya lihat tadi di jam saya, karena baru nemenin Pak Gubernur sampai acaranya berakhir, ternyata sekarang masih jam 1 siang. Alhamdulillah nggak terlambat. Padahal saya sudah takut banget terlambat tadi sampai sini. Ternyata nggak terlambat. Jadi kawan-kawan semua masih ada di sini. Yang kedua, kawan-kawan semua, kita mengetahui bahwa setiap yang di sini ada camat, ada perwakilan dari camat, dan kita harus tahu kondisi dan struktur yang ada. Kecamatan adalah sebuah area jabatan areal yang dia mestinya apapun yang terjadi di kecamatan itu menjadi tanggung jawab yang namanya orang baju putih yang namanya camat. Sama juga kalau misalnya Pak Gubernur ngomong sama bupati-bupatinya, pokoknya ada apa-apa di kabupaten gitu, pokoknya tanggung jawab bupatinya. Ya walaupun Pak Camat juga bisa juga ngomong sama Pak Lurah sebenarnya. Untuk Pak Lurah, pokoknya apa yang ada di wilayah Pak Lurah itu ya tanggung jawab Pak Lurah. Nah, karena kita di sini kecamatan itu tidak mempunyai anggaran, tetapi administrator juga dia tetap bisa mempunyai sebuah kewenangan yang tentunya saya mempunyai keyakinan tidak ada camat yang tidak didengarkan oleh kepala kampung. Sama juga kayaknya nggak ada bupati yang nggak didengarkan oleh camat, nggak ada gubernur yang nggak didengarkan oleh bupati-bupatinya. Dengan gambaran seperti itu, saya di sini berharap pertama setiap kecamatan yang mempunyai tanggung jawab pada kecamatan yang dipimpin masing-masing, camat-camatnya mempunyai jiwa-jiwa petarung yang paham sekali bahwa kecamatan ini selama saya masih ada, selama saya masih camat di sini, kecamatan ini akan menjadi kecamatan yang paling menonjol dibandingkan kecamatan yang lain. Saya berharap mempunyai sebuah jiwa seperti itu. Yang kedua, saya di sini kepada kawan-kawan camat semua yang ada, saya di sini berharap kawan-kawan camat yang ada, saya ini mempunyai keinginan begini. Dari semua yang saya lakukan dan kerjakan, walaupun mungkin ada yang belum bisa dibanggakan atau ada yang sudah bisa dibanggakan, tetapi semua gerakan dilakukan dengan sebuah pemikiran menginginkan kabupaten ini tampak lebih dibandingkan kabupaten yang lainnya.
sehingga akhirnya melakukan segala daya upaya sampai kelihatan, bahkan termasuk mungkin tidur di DPR juga supaya kabupatennya kelihatan. Nah, dengan gambaran seperti itu, kawan-kawan semua yang sangat saya sayangi, saya berharap kawan-kawan camat yang ada mempunyai pemikiran bahwa sekarang yang ada di sebelah kanan, ada di sebelah kirinya, itu adalah saingan-saingan kecamatan lain yang harusnya mempunyai sebuah rasa, selama saya masih camat, kecamatan saya akan tampak lebih dibandingkan kecamatan. Itu dulu. Nah, dengan gambaran seperti itu akhirnya semua kecamatan berusaha untuk menunjukkan apa inovasi kreativitas yang dilakukan oleh kecamatan masing-masing bersama kawan-kawan yang ada di kecamatan dan lurah-lurah yang ada di kecamatan itu. Nah, dengan itu saya berharap nanti akhirnya akan timbul api-api baru, semangat-semangat baru, karena camatnya petarung yang gak mau kalah sama sekali, kemudian mengalirkan sebuah energi petarung kepada semua lurah-lurahnya. Setelah itu dari lurahnya mengeluarkan energi petarung pula kepada masyarakatnya, karena memang kalau misalnya kita di sini kita mempunyai energi petarung, walaupun saya yakin sekali yang namanya Kabupaten Lampung Tengah itu semua masyarakat dan pejabatnya petarung semua, gak mau ngalah semua, gak mau menyerah semua. Saya tahu kenapa. Karena kemarin mereka memilih bupati petarung yang walaupun nggak dapat 12 partai masih tetap maju, dimenangkan oleh mereka. Itu berarti kan sebenarnya yang di bawah semuanya petarung. Pada saat seorang camat menjadi camat dari masyarakat yang mempunyai jiwa petarung, camatnya juga nggak boleh kalah untuk mempunyai jiwa petarung yang sama sekali nggak boleh kalah. Kawan-kawan semua, hari Minggu yang lalu, sekarang kita berbagi musibah. Hari Minggu yang lalu saya duduk, 17 Agustus itu hari libur. Biasanya setiap pemerintahan atau setiap SD itu ada waktu ujiannya, yaitu kurang lebih di bulan-bulan berapa tuh? Bulan-bulan 5. Bulan 5 itu namanya waktu ujian. Bulan 5. Pada saat bulan 5 dia ujian, anak-anak harus belajar di bulan 4 karena dia harus pinternya di bulan 5. Di bulan 5 nilai akan keluar. Pada saat anak-anak itu dia belajar lewat bulan 5, sudah lewat hari ujiannya, mau sepinter apapun anak-anak itu, dia gak akan ada nilainya di rapor. Gak jadi. Nah, saya biasanya melakukan gambaran dari apa yang bisa dikerjakan kalau mau lebaran itu waktunya ujian. Makanya saya ajak rame-rame untuk turun ke bawah, nambal jalan, buka Islamic Center segala macam itu, karena di Idul Fitri itu adalah waktunya ujian. Ujian yang kedua apa? Ujian yang kedua adalah pada saat 17 Agustus. Masyarakat banyak kan melihat kita di 17 Agustus. Apa yang berapa nilai kita di 17 Agustus? Dan tentunya kita dalam kondisi capek pada saat kita tahu tanggal 17 Agustus ujian, ya otomatis kita harus duduk bareng-bareng, kemudian duduk mengumpulkan semua materi. Setelah mengumpulkan semua materi, belajar sampai pagi karena pengen besok tanggal 17 ujian kita nilainya bagus. Jadi tanggal 17 itu seperti kayak ujian di depan mata masyarakat apa. Akhirnya saya duduklah, karena saya merasa saya ujian tanggal 17. Tanggal 17 ini saya mau ngajak kawan-kawan ngapain ya? Tanggal 17 ini sambil jalan aja supaya nggak ngantuk ya. Tanggal 17 ini saya ajak kawan-kawan ngapain nih? Saya pikir gini, tanggal 17 ini sesuatu yang nanti akan bisa terlihat orang dalam skala nasional apa ya? Saya berpikir seperti itu. 17 Agustus nanti yang kalau orang lain lihat
akan gampang dia dijadikan perbincangan apa ya. Saya akhirnya berpikir, apa saya bikin bendera aja ya yang panjangnya puluhan kilo, dari ujung sana sampai ujung sini saya bikin bendera. Tapi kayaknya udah nggak lagi kayaknya. Apa saya ajak kawan-kawan semua untuk saya pikirnya tadi pasang bendera-bendera yang gede-gede banget di atas itu. Tapi kayaknya udah nggak akan itu lagi. Yang menjadi pilihan untuk bisa dibicarakan itu cuma dua, sesuatu yang besar atau hal-hal kecil yang mempunyai cerita yang besar. Jadi kemudian begitu saya berpikir seperti itu, saya scrolling TikTok. Pada main TikTok kan ya? Iyalah, gara-gara bupatinya senang main TikTok, jadi akhirnya pada main TikTok kan. Saya scrolling TikTok, begitu saya scrolling TikTok tuh ada sebuah gerakan orang kayak gini. Pacu jalur. Pacu jalur. Nggak ada yang tahu yang lainnya? Nggak tahu ya? Mas Parno nggak tahu? Pacu jalur. Nah, ada orang gerakan seperti itu. Terus saya scrolling aja, karena pada saat sebuah kegiatan itu saya like, yang lainnya akan keluar. Begitu saya scroll, loh, saya agak kaget, ternyata ada orang luar negeri juga. Kalau dia putih, matanya biru, orang luar negeri, pikiran saya. Ada orang luar negeri juga yang melakukan hal yang sama. Berarti gerakan anak kecil di depan pacu jalur yang dia memacu kawan-kawannya untuk melakukan pacu jalur itu berarti sampai ke luar negeri sana. Dan biasanya sesuatu yang dia sedang biasanya itu akan gampang sekali kalau kegiatan kita main dengan sesuatu yang itu gampang sekali akan dilihat sama nasional. Kalau dilihat sama nasional, otomatis orang akan kenal orang. Saya akhirnya berpikir, kalau bikin pacu jalur di Lampung Tengah kayaknya nggak ada tempat. Kalau mau 60 orang dalam perahu kemudian berpacu jalur kayaknya nggak ada tempat. Tapi kayaknya kalau seandainya misalnya nggak jumlahnya 60 orang, tetapi kita mempunyai kapal-kapal, entah nyewa kapalnya, entah bawa dari mana, akhirnya setiap kecamatan mengadakan lomba di Tirta Gangga. Setelah lomba di Tirta Gangga, kemudian saya tuh camatnya menjadi pemandu di depannya. Setelah menjadi pemandu di depannya, pemandunya cara sama seperti kayak yang pacu jalur itu, kayaknya mempunyai kesempatan untuk membuat akhirnya dilihat sama orang dan Tirta Gangga bisa go nasional. Karena yang kita miliki sekarang di Lampung Tengah yang layak go nasional kayaknya dia di Tirta Gangga. Nah, jadi mimpi saya itu adalah kita di sini setelah melihat Tirta Gangga, saya pengen tanggal 16 Agustus dibikin panitia, kita lomba dayung kapal di sana walaupun tidak sepanjang itu, untuk kita bisa memeriahkan 17 Agustus di Tirta Gangga dengan setiap kecamatan bekerja sama dengan lurahnya bisa bawa kapal di situ untuk lomba masing-masing, lomba dayung di Danau Tirta Gangga. Gimana caranya itu bisa ada? Karena kenapa saya mau setiap camatnya bisa memimpin dengan cara menari seperti yang sama seperti anak-anak yang tadi itu. Mahal nggak nyewa kapal? Hah? Gua nggak tahu sih. Hah? Perahu? Nggak apa-apa perahu. Saya tapi minta dibahas bareng-bareng. Saya pengen kita semua sama-sama jam 12 ya. Jam 12 siang ya. Jam 12 siang kita lomba dayung di Danau Tirta Gangga. Kalau sesuatu ide yang saya sampaikan itu ide yang masuk akal, itu bukan Mas Dito dong. Karena ide yang saya keluarkan pasti ide nggak masuk akal. Misalnya 8 hari ngajak buka Islamic Center. Nah sekarang tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, ngajak camat rame-rame untuk balapan di Danau Tirta Gangga. Nah saya nggak tahu lagi ide apa lagi yang ada di kemudian hari. Tetapi ide-ide yang saya lakukan adalah ide-ide yang tidak membawa keuntungan buat saya, tetapi mengajak kawan-kawan semua bekerja bersama-sama membuat Lampung Tengah menjadi kabupaten yang tampak di mata dunia. Nah, makasih banyak kawan-kawan semua. Mohon bantuannya dibahas bareng-bareng. Mungkin dari besok sampai tanggal 16 saya bolak-balik ke Danau Tirta Gangga. Dan untuk camat dan Pak Lurahnya selamat bersusah payah atas ide yang dikeluarkan pada hari ini. Semoga berhasil, semoga sukses. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya terima kasih banyak kawan-kawan sampai sore ini masih ada di sini. Saya tadi dengan Pak Gubernur muter-muter
keliling Seputih Raman, dan saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ternyata kawan-kawan walaupun sampai jam 4:30 masih punya semangat untuk rapat bersama-sama. Mungkin di selanjutnya Pak Asisten kita coba tes untuk rapatnya jam 10 malam. Terima kasih banyak. Kalau ada yang salah dan yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah ditujukan bahwa Bapak Bupati ingin melakukan percepatan dalam rangka pembangunan khususnya di bidang pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah. Beliau ingin mempercepat proses percepatan yang ada di Lampung Tengah, khususnya kawasan pariwisata yang ada di wilayah timur kita, yaitu di kawasan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Banyak, lebih tepatnya di Danau Tirtagangga. Mungkin selanjutnya Pak Kades dapat menjelaskan secara singkat. Baik, terima kasih. Salam hormat kepada pemerintah daerah yang telah menyambut baik. Harapannya ke depannya ada satu unggulan destinasi wisata rintisan desa yang menjadi unggulan di Lampung Tengah. Harapannya percepatan pembangunan objek wisata Tirtagangga ini yang saat ini sudah mulai berpenghasilan dengan tujuan menghiasi APBKAM dimaksud nanti salah satu jadi struktur APBK, pendapatan asli desa. Inilah tujuannya ke depannya, mudah-mudahan harapannya telah terbentuknya wisata Tirtagangga akan menjadi virus di kecamatan-kecamatan lain, virus positif untuk dalam harapan pemerintah daerah semua desa berintegrasi untuk memiliki suatu pendapatan asli desa. Itu saja. Mungkin potensi dan keunggulan dari Sungai Tirtagangga itu sendiri apa? Keunggulan Tirtagangga adalah satu potensi alamnya yang memang alami. Saat ini kami menjawab mimpi yang ada. Gitu. Satu, kedua, menumbuh kembangkan rasa aman nyaman. Itu dulu. Yang kemudian perlahan-lahan kami bangun sehingganya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersinergi dengan pemerintahan kabupaten sekarang mudah-mudahan terjawab. Gitu. Sehingganya Lampung Tengah ada ikon yang istimewa untuk objek wisata Tirtagangga ke depan dan kecamatan lain itu. Dampaknya Pak untuk masyarakat sekitar Pak? Pemberdayaan lingkungan otomatis. Semakin banyak pengunjung otomatis kan menghidupkan ekonomi kreatif masyarakat yang dimaksud. Masyarakat menyambut baik dan ini telah dirintis sekian lama beserta pemerintahan kecamatan dan desa, pemerintahan daerah juga sudah lama. Kita membangun sebuah komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan. Ini akan terjadi mudah-mudahan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Usai memimpin rapat, Bupati dan seluruh jajaran melakukan peninjauan lokasi Danau Tirtagangga yang berada di Kampung Swastika Buana. Danau Tirtagangga merupakan sebuah danau buatan yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya berada di Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak. Danau Tirtagangga ini memiliki luas sekitar 150 hektar dan digunakan oleh masyarakat untuk mengairi lahan pertanian sekitar 3.000 hektar yang berada sekitar di kawasan tersebut. Sejak tahun 1980-an, Danau Tirtagangga memiliki daya tarik tersendiri, mengundang keinginan para wisatawan mancanegara dan lokal untuk datang dan melihat secara langsung untuk menikmati keindahan alam dan pemandangannya pada hari-hari libur. Umumnya masyarakat berkunjung hanya untuk menikmati suasana dan panorama alam yang didukung oleh adanya patung dan bangunan pura di tengah Danau Tirtagangga. Untuk itu, di bawah kepemimpinan Dr. Ardhito Wijaya dan Iko Mangkoheri beserta jajaran melakukan percepatan pengembangan Danau Tirtagangga sebagai destinasi wisata unggulan dan mengawalinya Pemda Lampung Tengah akan menggelar lomba dayung di Danau Tirtagangga ini. Baik, hari ini saya bersama kawan-kawan OPD di Kabupaten Lampung Tengah dan kawan-kawan camat se-Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama berkumpul di Danau Tirtagangga. Kami tadi rapat bersama-sama di sini. Kami akan mengadakan kegiatan di sini bersama lomba dayung di Danau Tirtagangga untuk bisa menunjukkan pada luar dan memamerkan bahwa kami di Kabupaten Lampung Tengah mempunyai Danau Tirtagangga, danau yang cukup luas, cukup indah, danau yang layak untuk dikenal dan diketahui oleh masyarakat di luar Kabupaten Lampung Tengah. Sebenarnya 17 Agustus hari kemerdekaan ada acara Pak di sini Pak. Gimana nih Pak? Tanggal 16 Agustus 16 Agustus. kami akan berkumpul bersama-sama di sini siang sampai sore untuk bersama-sama mengadakan lomba dayung bersama kawan-kawan di sini.